Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 29 Oktober 2022. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai dengan 47. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal kami dalam pesiaran kami hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami dengan baik kehendak Tuhan yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai dengan 47. Lembaga Alkitab memberi judul Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini dengan judul Melakukan Kehendak Kristus.
Umpogau Pak Porianna Kristus. Saudara-saudara, tidak sedikit dari orang Kristen yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi cara hidupnya tidak mencerminkan cara hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Bagian ini menjelaskan bahwa Yesus mengakui keberadaan orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham secara lahiriah, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sikap sebagai hamba Allah. Kehidupan mereka tidak sama dengan Abraham yang percaya sepenuhnya kepada Allah dengan tidak percaya kepada Yesus, yang telah menyatakan kebenaran dan kemuliaan dari Allah. Orang-orang Yahudi mengaku anak Allah, tetapi Yesus menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika mereka benar anak Allah, maka mereka seharusnya menerima Yesus sebagai utusan yang menyatakan kehendak Allah. Yesus melihat bahwa mereka lebih pantas disebut anak-anak iblis karena tidak hidup dalam kebenaran Allah. Karena itulah Yesus menegaskan agar mereka percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa Yesus menghendaki agar kita dapat membuktikan identitas kepercayaan kita melalui tindakan nyata dalam kehidupan. Jika kita dilahirkan sebagai orang Kristen, tidak cukup jika kita hanya bersimbolkan Kristen, tetapi tidak hidup seperti yang dikehendaki Kristus. Jangan hanya merasa melakukan kehendaknya, tetapi tidak menerimanya sebagai Tuhan. Jika hanya bersimbolkan Kristen, tetapi tidak melakukan kehendaknya, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenalnya. Karena itu, saudara-saudara, kita harus membuktikan identitas kekristenan kita dengan cara melakukan kehendaknya dan mempercayakan hidup kepada Kristus. Amin. Demikian renungan kita. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu, ya Tuhan Bapa di surga, atas waktu teduh yang boleh kami alami pagi ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa sungguh pun kami telah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tidaklah cukup jika kehidupan kami tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, jika tidak melakukan kehendak Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami sejauh ini. Dan hari ini kami akan jalani bersama Tuhan. Kami berdoa untuk pesyarahan kami hari ini. Jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan lawati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan topang mereka dan Tuhan berikan ketenangan dan jalan keluar. Dan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kuatkan, berikan iman yang teguh, dan Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk memulai usaha, atau untuk hal-hal yang mereka rencanakan, Tuhan juga topang, dan biarlah semuanya boleh terlaksana seturut dengan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara kami yang bersyukur karena berbagai
berkat Tuhan karena ulang tahun. Tuhan sempurnakan syukur mereka. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam bangku studi, Tuhan berikan hikmat-Mu agar supaya mereka dapat menjalani pendidikannya dengan baik dan berhasil, karena Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara kami yang dalam usia lansia, Tuhan terus topang, berikan kesehatan yang cukup dan keteguhan iman pengharapan dalam menjalani masa tua mereka. Bapa di surga, bangsa dan negara kami, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan untuk mengelola bangsa dan negara kami yang beragam ini, sehingga di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, keadilan dan kebenaran ditegakkan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan khusus, para pendeta, para pastor, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan hikmat, dan biarlah tetap bersyukur dalam panggilan dan tugasnya. Bapa di surga, hari ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita.